Halo Putra-Putri Katsu, kembali lagi bersama saya di podcast Oye dengan saya sendiri, Dia Pratwi Arumbini. Audio Jungle. Yang sebagai host yang akan menemani kalian dan membawakan podcast mengenai sampah. Kalian pasti udah tahu dong sampah itu apa? Ya, sampah itu adalah sesuatu yang ingin kita buang dan udah nggak pakai lagi. Tapi tahu nggak sih kalian, kita akan memproduksi sampah nih dalam sehari tuh udah banyak banget kan? Kayak mulai dari sampah bungkus plastik, botol minuman, dan juga sisa makanan di dapur kita. Tapi apa sih yang sebenarnya terjadi dengan sampah-sampah tersebut? Yuk kita bahas lebih dalam dengan narasumber kita. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber salah satu siswi dari SMA Negeri 1 Pemalang yang akan kita tanya-tanya mengenai gimana sih kondisi sampah di lingkungan SMA 1 Pemalang. Dan juga kita akan membahas nih masalah sampah dengan skala yang lebih besar. Itu secara Indonesia aja nih ya. Oke, dengan siapa? Dengan saya Rani Asmil Fauzia yang akan menemani kalian dalam podcast Open Your Eyes yang membahas tema tentang sampah. Tanya-tanya langsung nih ya. Kan tadi kita udah bahas nih sampah itu apa. Dan berarti pasti kan jenis sampah itu kan nggak akan sama ya. Pasti beda nih. Mulai kalau misalkan jenis-jenis sampah itu ada apa aja sih? Jadi jenis-jenis sampah sendiri itu dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama itu ada sampah organik, sampah yang mudah terurai. Kemudian ada sampah anorganik, sampah yang sulit diurai. Kemudian ada sampah B3 atau sampah yang sifatnya beracun. Nah, di lingkungan SMA Negeri 1 Pemalang sendiri itu kami menemukan dua jenis sampah utama, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik yang sering kami temukan itu seperti dedaunan kering, kemudian ranting pohon. Karena di lingkungan SMA Negeri 1 Pemalang sendiri ini masih kemudian ada jenis sampah anorganik, yaitu jadi tempat akhir pembuangan sampah di SMA Negeri 1 Pemalang sendiri ini tuh biasanya nih waktu pagi-pagi sekitar jam 8-an di setiap ada petugas K3 yang keliling setiap kelas gitu, yang dari hasil sampah setiap kelas ini akan dibuang ke sampah akhir yang ada di SMA Negeri 1 Pemalang. Kemudian nanti ada petugas dari TPA Pesalakan yang akan menghampiri SMA Negeri 1 Pemalang, kemudian mengangkut sampah-sampah SMA Negeri 1 Pemalang untuk dibawa ke TPA Pesalakan, seperti itu. Nah, udah bahas nih ya jenis-jenis sampah dan juga sampah SMA 1 Pemalang ini bagaimana. Kita akan bahas nih, kenapa sih sampah itu tuh terus-menerus menjadi masalah bagi kita gitu. Sampah itu bisa jadi masalah untuk kita sendiri, kayak misalkan kita sendiri menemukan sampah yang tumbukan gitu kan, pastinya satu menimbulkan bau, pasti kita semua nggak suka lah ya baunya. Terus ya habis itu tentunya mengganggu aktivitas dalam pelajaran. Kemudian jikalau misal memang sampah itu sudah menumpuk, itu bisa menyebabkan penyakit seperti gatal-gatal, sesak pernafasan, yang itu juga bisa berdampak Nah, dengar-dengar juga nih, salah satu sekolah yang udah bagaimana dan juga ini program-program apa nih yang udah dilaksanakan oleh SMA Negeri 1 Pemalang buat sekolah. Jadi program-program yang ada di SMA Negeri 1 Pemalang ini tuh biasa kami sebut itu program BSCR, dimana BSCR ini tuh singkatan dari bersih, sehat, cerdas, dan religius. Nah, bersih yang dimaksud di sini adalah kebersihan kelas, yang dimana kebersihan kelas sendiri ini tuh dibagi-bagi nih, ada yang
pada saat jam isoma atau pada saat lelaki pada Jumatan gitu. Oke. Nah, hasil dari pilah sampah sendiri itu mau dibawa kemana? Jadi dari pihak misalkan pihak itu sudah berlangganan dengan yang biasa membawa sampah plastik gitu. Jadi nanti kalau misal sampah hasil pilah sampahnya sudah banyak atau gimana, itu nanti dari pihak SMA Negeri 1 Pemalang sendiri itu bisa menghubungi yang bersangkutan seperti itu. Oke. Nah, kalau dari sistem pilah sampah di SMA 1 Pemalang itu bagaimana? Kayak cara-caranya gitu? Apa emang bisa aja atau emang campur gitu? Jadi sistemnya ini tuh kan ada botol minuman nih, botol minuman itu dari botolnya sendiri itu bisa nanti aturan ke tempat petugas pilah sampah ini tuh nanti botol minumnya sendiri, tutup botol minumnya sendiri. Nah kadang juga botol minumnya itu ada yang berwarna, itu juga harusnya dipisah karena pada saat minum itu akan menghasilkan reagen berbeda. Nah, kalau tadi yang udah dijelasin ya tentang pilah sampah ini, itu kan pasti udah terkumpul tuh sampahnya. Nah, kalau emang udah terkumpul itu langsung disetorkan atau emang ditunggu dulu baru banyak terus langsung disetorkan? Ya, jadi pilah sampah ini tuh kan sering dilakukan setiap minggu per minggu ya. Sekarang walaupun kita melakukan pilah sampah ini setiap minggunya dan mendapatkan dari beberapa kelas, itu nggak semua kelas itu biasanya menyetorkan. Jadi dari pihak SMA Negeri 1 Pemalang sendiri ini menunggu sampai hasil pilah sampah ini banyak, kemudian menelpon dari pihak yang bersangkutan seperti itu. Ini udah dijelasin ya tentang pilah sampah. Kalau jangka waktu buat dikumpulin itu kira-kira sampai berapa bulan sih? Jangka waktunya ini tuh bisa sampai 3-6 bulan karena ya tadi karena dilakukannya hanya 1 minggu sekali, jadi hanya beberapa kelas doang yang bisa menyetorkan karena biasanya para peserta didik ini tuh lupa untuk mengumpulkan seperti itu. Ya, oke. Nah, pilah sampah ini kan juga udah bisa nih menjadi solusi buat mengurangi sampah lah yang ada di SMA 1 Pemalang sama di sekitar kita. Kalau dari solusi yang lain itu ada apa aja sih? Solusi yang pertama itu tentu dari kesadaran diri kita sendiri ya. Kalau emang kita merasa ganggu dengan adanya sampah, itu adalah kesadaran diri kita sendiri. Nah, kita mau bergerak gitu loh buat kayak kita harus mengurangi sampahnya, apanya harus kita bisa menerapkan 3R. 3R yang dimaksud adalah yang pertama reduce, itu mengurangi. Kayak kita misalkan supermarket mau beli kebutuhan gitu ya, kita bisa membawa yang bisa digunakan lebih dari 1 kali. Kemudian misal untuk kita para peserta didik nih bisa membawa tumbler atau kotak makan untuk membantu kita juga biar lebih kreatif. Kemudian ada recycle, gunakan daur ulang. Jadi mendaur ulang di sini tuh tadi kan sama anorganik ini kan jenis sampah yang sulit terurai ya, jadi kita bisa merecycle atau mendaur ulang dari sampah anorganik ini menjadi barang yang lebih bermanfaat atau bisa jadi menjadi rumah yang bisa menambah suasana lebih bagus. Isolasi gitu ya. Betul. Oke. Nah, udah dijelasin nih tadi tuh bahwa solusi yang pertama itu adalah kesadaran ya. Nah, cara meningkatkan kesadaran warga siswa-siswi nih SMA Negeri 1 Pemalang itu kira-kira bagaimana? Jadi solusi dari untuk kesadaran para siswa-siswi ini tuh tentunya dari pihak sekolah akan mengadakan sosialisasi tentang mengolah sampah yang benar dan baik. Nah, jangan hanya sekedar sosialisasi, tetapi dibuktikan dengan aksi nyata. Yang dimana aksi nyata ini jika dilakukan secara berterusan atau berulang-ulang kali, tentunya para peserta didik ini akan membawa hal tersebut dalam lingkungan rumahnya, yang bisa juga mereka mempengaruhi para lingkungan rumahnya ini untuk membantu kita untuk mengolah sampah dengan pilah sampah tersebut atau apapun itu yang membuktikan aksi nyata
coba dari diri kita buat mengurangi sampah di sekitar ini? Jadi sebenarnya tuh perubahan kecil yang kita lakukan walaupun kita nggak sadar akan perubahan itu tuh itu sangat berdampak besar gitu walaupun kita nggak nyadar gitu kan. Terus kayak ada perubahan yang tadi itu kita bisa membawa botol minuman atau tumbler, terus kotak makan dan lain sebagainya. Itu bisa membantu kita untuk mengurangi sampah yang ada di tempat makan. Oke, kita kan udah bahas nih tadi masalah sampah secara skala kecil, yaitu sampah yang ada di lingkungan SMA Negeri 1 Pemalang. Kali ini kita akan membahas masalah sampah secara nasional nih, mengenai masalah sampah yang ada di Indonesia. Nah, kalau masalah yang ada di Indonesia sampah ini pasti penanganannya udah mulai ke arah yang lebih ini ya. Contohnya kayak peran teknologi deh. Peran teknologi ini tuh apa sih yang udah digunakan dari Indonesia ini buat mengurangi sampah-sampah yang ada di lingkungan sekitar? Jadi untuk peran teknologinya sendiri itu dari beberapa kota besar ya, contohnya seperti di Jakarta dan beberapa tempat nih sudah ada, mulai dari mall, stasiun itu sudah menerapkan mesin teknologi yang dimana kita cukup membawa eh, botol plastik bekas, kemudian botol kaca dan lain sebagainya, yang nantinya ada mesin yang jenisnya itu berbeda-beda untuk dari sampah plastik sendiri, botol kaca sendiri, yang nantinya kita yang menyetorkan juga akan mendapatkan benefitnya tersendiri nih, berupa uang seperti itu. Atau mungkin di dunia skincare nih juga sekarang sudah lebih upgrade dengan adanya mesin teknologi untuk wadah skincare-nya sendiri, dan nantinya itu bisa didapatkan berupa uang atau kita bisa memilih skincare yang kita mau dengan nominal yang sudah ditetapkan dari hasil pilah sampah yang sudah kita lakukan seperti itu. Jadi gitu ya teman-teman, peran teknologi apa yang udah digunain dari Indonesia ini sendiri. Nah, kalau kita dengar-dengar juga nih ya, ada salah satu influencer yang katanya ini tuh lagi membangun sekolah dari sampah plastik nih. Itu cukup menarik banget ya. Nah, kalau menurut kamu sendiri nih, apa sih pandangan kamu mengenai hal tersebut? Pandangan saya mengenai hal tersebut itu yang pertama tentu membantu pemerintah untuk mengurangi jenis sampah plastik yang ada di Indonesia, dan dengan adanya itu bisa membantu Indonesia juga dalam dunia pendidikan juga ya, karena itu juga dilakukannya di desa terpencil yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kemudian dari bangunannya sendiri ini tuh dibuat dari 50% serat alami dan 50% sampah plastik. Nah, untuk bangunannya sendiri ini tuh berbentuk dari balok. Jadi itu, dan bentuknya sendiri seperti Lego. Jadi kita untuk membangun sekolah tersebut ini tuh hanya membutuhkan waktu 2 sampai 3 bulan. Yang itu hitungannya lumayan singkat ya untuk bangunan sekolah. Cepat juga ya. Jadi bangunan ini berarti lebih kokoh dari bangunan pada biasanya. Bangunannya lebih kokoh, terus dari bangunan sendiri ini tuh bisa lebih tahan gempa gitu loh. Jadi itu tuh tadi dari benefit dari sampah plastik sendiri ya, kita bisa buat jadi bangunan sekolah loh. Dari sampah plastik bisa jadi bangunan sekolah. Nah, itu tuh udah cukup menarik banget ya teman-teman. Nah, sebelum akhiran nih kak, aku mau nanya, kakak tahu nggak sih yang di desa Camenggaon yang ada di Bali itu udah menerapkan kayak mereka tuh harus memilah sampah dengan baik dari sampah organik gitu. Aduh, kalau hal-hal seperti itu jujur saya kurang tahu ya. Oke, ini mungkin boleh bisa tolong jelaskan? Baik, jadi desa Camenggaon ini itu berada di salah satu desa yang ada di Bali, di mana desa tersebut ini sudah menerapkan jenis sampah organik ini menjadi pupuk yang di setiap jalannya ini tuh disediakan lubang oleh adat Balinya sendiri, yang para masyarakatnya ini tuh bisa mulai dari dedaunan, sampah buah-buahan yang ada di rumah gitu ya, itu bisa dibuang ke lubang yang dimana lubang sendiri ini tuh yang di Bali itu
disebut namanya teba modern. Jadi Oke. masyarakat Bali, pemerintah Bali sendiri ini sudah akan menerapkan teba modern ini untuk seluruh wilayah di Bali. Namun sayangnya dari pemerintah Indonesia sendiri itu belum terlalu aware akan ini. Berarti emang baru ada di Bali doang ya? Iya, belum tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan Bali sendiri ini kan tahu ya masih kental akan adatnya. Itu karena masyarakat Bali ini selalu maksudnya lebih mempercayai kepala adat daripada pemerintah itu, Iya. makanya mereka bisa lebih disiplin lagi tentang sampah, lebih aware aja sih, lebih peduli. Oke. Nah, saya rasa ini udah cukup aja nih sampai sini ya pembahasan kita mengenai sampah dari skala kecil yaitu sampah di SMA Negeri 1 Pemalang. Kita udah tahu tuh gimana kondisi sampah-sampah yang ada di SMA Negeri 1 Pemalang. Juga kita udah bahas secara skala besar kondisi sampah yang ada di Indonesia. Seperti yang tidak dijelasin tuh ada yang namanya teba modern di Bali, salah satu desa di Bali. Namun ini sayangnya emang belum tercipta untuk seluruh Indonesia ya. Dan ini juga udah bisa menjadi solusi buat mengurangi sampah nih. Oke, mungkin cukup kali ini episode OY kali ini. Nah, kita juga mengucapkan terima kasih nih ya kepada narasumber kita yang udah berkenan hadir di podcast OY kali ini. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Auf Wiedersehen. Dadah.